Untuk video kali ini kita akan membahas seorang mantan narapidana. Kenapa saya bilang mantan? Karena kemarin hari Minggu tanggal 27 April 2025 si mantan ini baru aja keluar dari penjara. Dia ini di penjara sekitar bulan April 2023 ya, 2023 yang silam. Nah, kemarin dia keluar, berarti dia mendekam di penjara selama lebih kurang 3 tahun. Makan tuh derita. Sebelum kita bahas, yuk kita lihat dulu yuk video kegembiraannya setelah dia keluar dari penjara. Yuk kita lihat dulu. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ketemu lagi dulu, ya. Setelah lama tidak ketemu. Hari ini Minggu Ahad 27 April 2025 jam setengah 9 malam saya berada di kediaman ya, di rumah Malang. Baru keluar dari penjara, baru bebas dari penjara, baru dientas dari kawah Chandra di muka, baru lulus dari pesantren kehidupan, dari Universitas Kehidupan di Bareskrim, di Rutan Bareskrim Jakarta, pindah ke Rutan Polda Jateng, pindah di Rutan Makobrimob, dan pindah di Rutan Surakarta. Masya Allah. Oke. Alhamdulillah, sini hari Minggu Ahad 27 April 2025 saya kembali menyapa jenengan semuanya. Alhamdulillah. Nah, udah sama-sama kita dengar kan? Tadi dia tuh udah keluar gitu, udah keluar murni kayaknya per hari Minggu kemarin. Kenapa dia ini saya bahas? Karena sangat erat hubungannya dengan yang sekarang. Jadi 11-12 lah gitu. Kalau si Gus Nur ini kan dulu dijerat dengan Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik terhadap Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo saat itu. Dan juga kasus penistaan agama. Jadi dia ini kan dulu pernah mengundang Bambang Tri ke podcast dia. Nah, waktu itu dia sempat mubahalah juga dulu. Ditumpukin tuh Al-Quran ya, Al-Quran di atas dia tuh. Nah, dia bersumpah di situ. Supaya apa? Supaya dia meyakinkan masyarakat bahwa ijazah Pak Jokowi itu benar-benar palsu, kan begitu. Tapi senjata makan tuan, sehingga dia dijerat dengan pasal penistaan agama dan juga pencemaran nama baik, Undang-Undang ITE. Aduh, ini benar-benar. Nah, sekarang kalau dia ini dulu dijerat dengan Undang-Undang pencemaran nama baik dan juga penistaan agama. Nah, yang 4 orang ini yang akan menggantikan Gus Nur ini, mereka ini akan dijerat dengan pasal 160 KUHP mengenai penghasutan. Jadi kan dulu ada istilah hilang 1 tumbuh 1000 ya. Kalau yang ini hilang 1 tumbuhnya 4. Jadi yang 1 ini si Gus Nur ini keluar, nanti digantiin sama yang 4, kan begitu. Ini kan 11-12 ya. Orang-orang bego yang mau mengorbankan anak istrinya hanya penasaran dengan ijazah Pak Jokowi, kan begitu. Kan bego namanya. Kalau mereka ini masuk penjara, kan yang dikorbankan siapa? Anak istrinya, ya enggak? Sementara Pak Jokowi mah santai-santai aja. Orang dia benar kok. Jadi kalian ini emang bodoh, emang bego. Mau aja mengurus hal-hal yang nggak penting gitu ya. Dan akhirnya kalian masuk penjara gara-gara hal yang nggak penting tersebut. Nanti kalau kalian di penjara, siapa yang nolong? Siapa? Pengikut kalian? Nggak ada, nggak bakal ada yang nolong. Contohnya Gus Nur, mana? Dia menderita sendiri kok. Nah, itulah saya bilang kalian itu bego. Katanya kalian
profesor ya kan, doktor malahan. Tapi kok cara berpikir kalian tuh ya bego gitu. Mohon maaf, ini emang saya bicara fakta. Seharusnya kalian tuh berpikir ya kan, anak istri kalian nanti gimana kalau kalian masuk penjara, kan begitu. Gak mikir ke sana apa? Ini kalau udah kebencian melanda seseorang ini ya kayak gini nih. Nah, kembali lagi kita ke Gus Nur. Mudah-mudahan Gus Nur ini kita doakan semoga dia ini benar-benar tobat ya. Tobat nasuha tentunya, bukan tobat sambel kan begitu. Kalau tobat sambel ini kan habis pedas ya, jadi diulang lagi. Mudah-mudahan si Gus Nur ini benar-benar tobat gitu. Jadi tidak akan mengulangi perbuatan yang sudah-sudah kan begitu. Nah, untuk kelanjutannya mari kita dengar lagi apa yang harus dia lakukan ke depannya. Mari kita dengar lagi ya pernyataan. Ini saya nggak panjang-panjang dulu karena ini perdana, tapi intinya insya Allah mohon doa restunya sahabat Gus Nur, teman-teman Gus Nur. Insya Allah ke depan ini kita akan kembali berjihad, kembali beraktivitas, melayani cahaya Allah, melayani takdir Allah, bermanfaat untuk banyak orang. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Mengamalkan satu hadis, yaitu akan menjadi orang yang bermanfaat untuk banyak orang secara acak ataupun tidak acak lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan lanjutkan program-program yang dulu kita punya, bedah rumah fakir miskin, bedah masjid gitu kan, infak beras dan sebagainya. Nah, itu. Jadi intinya setelah dia keluar dari penjara katanya mau berbakti kepada masyarakat ya kan, bedah rumah, kemudian meneruskan program-program yang sempat tertunda di saat dia masuk penjara dulu kan begitu. Mudah-mudahan aja kalau niat baik ini kita doain ya, mudah-mudahan aja jangan terhasut lagi Gus Nur. Udah cukup aja kamu mendekam dari penjara selama ini, siapa yang nolong kamu? Nggak ada kan. Orang-orang itu mana nggak bantu, lepas tangan mereka. Makanya jangan mau terhasut begitu. Mana yang membantu kamu? Nggak ada. Kalau istilahnya masuk penjara ya terima sendiri akibatnya gitu. Nah, begitu juga dengan yang 4 orang itu. Nanti setelah mereka masuk penjara nggak ada yang bantu, mereka sendiri yang nanggung akibatnya. Nah, kan di situ saya bilang bego itu di situ. Udahlah, nggak usah diurus yang hal-hal yang nggak penting itu. Hal-hal yang penting aja diurus ya kan. Percaya aja kalian bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Sedangkan yang menggugat itu alumni-alumni UGM sendiri ya kan, seperti Roy Suryo, Rismon, Tifa, itu kan alumni UGM itu. Nah, logikanya kalau benar ijazah Pak Jokowi itu palsu, otomatis ijazah mereka juga kan palsu. Kan begitu cara berpikirnya. Karena yang mengeluarkan ijazah itu adalah UGM. Otomatis kan ijazah kalian juga kan palsu jadinya. Kalau memang kalian alumni UGM. Kan begitu cara berpikirnya. Secara tidak langsung kalian itu telah mencemarkan nama baik kampus kalian, yaitu UGM. Kan begitu. Ini UGM kapan ini tuntut nih orang-orang kayak gini nih, alumni kalian yang pokok ini tuntut. Kok kalian diam aja? Ini soal nama baik kampus. Aduh, kalian kok diam aja? Ya, semoga kampus UGM juga bergerak ya. Jangan diam aja tuh. Orang-orang pekok.